Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله ورحمكم الله أجمعين. Kita melanjutkan kembali kajian rutin kita di dalam membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam Ahad, malam yang ke-10 dari bulan Sya'ban di tahun 1446 Hijriah, kita melanjutkan pembahasan bab yang ke-15 di dalam kitab As-Salah terkait dengan ahkamul janaiz, hukum seputar penyelenggaraan jenazah di dalam Islam. Dan kita melanjutkan pembahasan masalah yang pertama terkait dengan tata cara memandikan jenazah. Kita sampai pada perkataan penulis hafizahumullahu ta'ala, wa sifatul ghasli hiya an yada'ahu ala sariri ghaslihi. Tafadhal iqra min qawlihi wa sifatil ghasli. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa li ustadina wa li masyayikhi ustadina wa li walidayhi wa lil muslimina ajma'in. Qala nukhbatun minal ulama'i fi kitabihim al-fiqhul muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Wa sifatul ghasli hiya an yad'ahu ala sariri ghaslihi thumma yastura 'awratahu thumma yujarridahu min thiyabihi wa yuwariyahu 'anil 'uyubi fi hujratin aw nahwiha thumma yarfa'al ghasilu ra'sal mayyiti ila qurbi julusihi thumma yumarriru yadahu 'ala batnihi wa ya'sirahu thumma yunadhdhifal makhrajaini wa yunajjiyal mayyit wa yaghsilu ma 'alal makhrajaini min najasah wa dhalika bilaffi khirqatin 'ala yadihi thumma yanwiyal ghasla wa yusammi wa yuwaddi'ahu ka wudu'is shalah illa fil madmadati wal istinshaq fayakfil mashu 'alal fammi wal anfi thumma yaghsil ra'sahu wa lihyatahu bima'is sidri aw sabunin aw ghairi dhalik ثم يغسل الميامن ثم المياسر ثم يكمل غسل باقي الجسم
ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل والواجب غسلة واحدة إذا حصل بها الإنقاء والمستحب 3 غسلات وإن حصل الإنقاء ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور ويظفر شعر المرأة ويسدل من ورائها وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرك أو نحوه فإنه ييمم بالتراب ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله. طيب حسبك. جزاك الله خيرا وبارك فيك. Iya, ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala, wasifatul ghusli atau wasifatul ghusli, dan tata cara memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Hiya an yadha'ahu ala sariri ghuslihi. Orang yang memandikan jenazah, maka jenazah tersebut diletakkan di atas tempat pemandiannya. Thumma yasturu auratahu. Kemudian ditutup ya bagian auratnya, ditutup bagian auratnya. Yani kalau dia laki-laki maka ditutup antara pusar dengan ya sampai dengan lutut, ditutup ya. Ini dalam kondisi jenazah masih ya mengenakan pakaian, diletakkan di tempat pemandiannya ya. Kemudian bagian auratnya ditutup ya dengan kain atau dengan handuk ya. Thumma yujarriduhu min thiyabihi. Kemudian baru dilepaskan pakaiannya. Ya dalam kondisi sudah apa? Diletakkan sesuatu untuk menutup auratnya. Baru dibuka ya. Kalau ya dia pakai celana maka dilepas dari ya bawah dengan tetap menjaga aurat si mayit tidak tersingkap ya, dilepas celananya ya, dilepas kaosnya kalau dia pakai baju ya, dilepaskan dari pakaian yang ada pada dirinya dengan tetap menjaga aurat sang mayit tersebut tidak tersingkap ya. Wa yuwarihi 'anil uyun fi hujratin aw nahwiha. Dan ketika memandikan jenazah maka dipastikan ya jenazah tersebut tidak dilihat oleh sembarang orang. Maka dia dimandikan di tempat yang aman. Ya, di tempat yang aman. Ya, di tempat pemandian. Jangan sampai menjadi ya pemandangan untuk khalayak. Ya. Yang berhak untuk yakni memandikan jenazah adalah orang-orang yang memang memiliki kaitan ya, yang memang dia ditugaskan untuk memandikan jenazah tersebut. Selainnya maka jangan masuk ke tempat pemandian ya, hanya pihak-pihak tertentu yang memang ditugaskan untuk memandikan jenazah. Thumma yarfa'ul ghasilu ra'sal mayyit ila qurbi julusihi. Ya ketika sang mayit sudah dilepaskan dari pakaiannya, ingat dalam kondisi auratnya apa? Tertutup. Ya maka kemudian diangkat. Ya badannya diangkat ya sampai ya seperti duduk. Ya seperti apa? Duduk, diangkat badannya. Ya seperti ya posisi duduk atau mendekati posisi duduk. Enggak sampai duduk segini ya, tapi agak apa? Diangkat badannya ya.
Thumma yumarriru yadahu ala batnihi wa ya'siruhu. Kemudian dia letakkan tangannya ke perut sang mayit tersebut, kemudian ditekan-tekan dengan lembut. Ya'sir, ditekan perut sang mayit tersebut dengan tangannya, dengan tujuan kalau seandainya masih ada kotoran yang tersimpan di perutnya bisa keluar sebelum dimandikan, dibersihkan dulu. Maka didudukkan posisi jenazah tersebut, kemudian ditekan perutnya, ditekan secara halus perut sang mayit tersebut. Thumma yunadzif al-makhrajain. Kalau sudah dipastikan sudah keluar kotoran-kotoran dari perut sang mayit, kemudian al-makhrajain dibersihkan, yakni kubul dan dubur. Jalur depan dan jalur belakang dibersihkan. Wa yunajji al-mayyit, dan diistinjakan mayit tersebut, bagian kubulnya dan bagian duburnya. Fayaghsil ma'al makhrajaini min najasah. Maka kalau masih ada sisa najis di antara kubul dan duburnya dibersihkan. Wa dzalika bilafi khirqatin ala yadihi. Caranya dengan menggunakan pembungkus tangan. Maka orang yang memandikan jenazah hendaknya pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Kemudian kalau ada kain maka dibungkus pakai kain lagi. Atau ada waslap seperti itu boleh pakai waslap. Dibungkus tangannya dengan kain. Thumma yanwi al-ghaslah. Setelah itu dia niatkan untuk memandikan jenazah. Wa yusammi, kemudian membaca bismillah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, melakukan tasmiyah. Wa yuwaddi'uhu ka wudhu'is shalah. Kemudian jenazah diwudhukan sebagaimana seseorang berwudhu untuk salat, diwudhukan. Kata penulis, illa fil madmadhati wal istinsyaq, kecuali pada bagian madmadhah dan istinsyaq, pada bagian kumur dan istinsyaq, fayakfi al-mashu 'alal fami wal anf, maka cukup digosok pada bagian mulutnya, digosokkan pada bagian mulut dan bagian hidungnya, digosokkan. Karena nggak mungkin mayit suruh kumur-kumur, nggak mungkin mayit suruh istinsyaq, maka cukup digosokkan pada mulutnya dan digosokkan pada hidungnya, diusapkan. Thumma yaghsil ra'sahu wa lihyatahu bima'i sidri. Kemudian selesai dia diwudhukan, dibasuh wajahnya, kemudian dibasuh tangannya sampai siku, kemudian diusapkan pada kepalanya, seperti orang wudhu, telinganya juga, kemudian dibasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki, baru kemudian dibasuh kepalanya, dibasuh kepalanya, walihiyatahu, kalau dia laki-laki dan memiliki jenggot maka dibasuh juga jenggotnya. Ini persis seperti orang mandi janabah sebenarnya. Kita wudhu dulu, kemudian baru membasuh kepala kita. Persis seperti orang mandi janabah. Hanya ini untuk mayit kita, kita mandikan dia sebagaimana mandi janabah. Maka kata penulis, thumma yaghsil ra'sahu wa lihyatahu bima'i sidri aw sabun. Kemudian dibasuh kepalanya, rambutnya dan juga jenggotnya kalau dia laki-laki dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Kalau nggak ada maka cukup dengan sabun. Karena fungsi sabun itu sama dengan daun bidara, untuk membersihkan, untuk membersihkan. Kalau tidak ada daun bidara maka cukup
ya, antara air dengan sabun. Au ghairi dzalika, atau dengan wasilah yang lain untuk membersihkan ya jasad sang mayit. Tsumma yaghsilul mayamina tsummal mayasir. Selesai membasuh ya kepala sang mayit tersebut, kemudian dibasuh bagian kanannya. Ya, bagian kanan didahulukan. Ya, tubuh bagian kanan didahulukan ketika dimandikan. Selesai kita membersihkan tubuh bagian kanan, ya, ya bagian kanan, kemudian baru berpindah ke bagian kiri. Ya. Thumma al-mayasir, kemudian membasuh bagian kiri. Ya. Thumma yukmil ghasla baqil jismi. Ya, kemudian menyempurnakan membasuh seluruh tubuhnya, disiram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, disiram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, ini tata cara memandikan jenazah. Saya ulang, ya. Yang pertama kali kita lakukan, ya ketika kita hendak memandikan jenazah, letakkan ya mayit di tempat pemandiannya. Ingat, dalam kondisi ini masih pakai pakaian, ya, masih pakai pakaian. Ya. Kemudian setelah diletakkan di tempat pemandian, maka diletakkan ya kain, ya seperti handuk atau mungkin sarung atau yang sejenisnya, diletakkan untuk menjaga aurat sang mayit. Ketika kain ini sudah ditutupkan, baru dilepas pakaiannya. Jadi jangan lepas dulu, ya, tapi dipakaikan dulu penutup auratnya, baru dilepas pakaiannya, ya, sebelum dimandikan. Ketika pakaian sudah dilepas semua dari sang mayit, maka ditegakkan, agak didudukkan, ya, agak didudukkan, kemudian agak ditekan perutnya, ya, dengan tujuan untuk apa? Mengeluarkan sisa isi perut, ya, yang berpotensi nanti akan keluar. Maka sebelum dimandikan, dikeluarkan terlebih dahulu, ya. Kalau seandainya sudah diperkirakan tidak keluar lagi, baru kemudian diistinjakan. Ya, diistinjakan, dibersihkan dua jalur, qubul dan dubur, diistinjakan. Ya. Setelah itu kemudian diwudukkan. Ya, sebagaimana wudhu untuk salat. Ya, persis sebagaimana wudhu untuk salat, hanya saja untuk madmadah dan istinsyaq maka tidak memungkinkan, maka cukup dilap. Ya, pada bagian mulutnya digosok-gosok. Ya, kemudian hidung ya cukup diusapkan. Ya, selebihnya ya muka atau ya bagian wajah dibasuh. Ya, kemudian bagian tangan juga dibasuh. Ya, kemudian kepala diusap. Ya, telinga. Kemudian terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai batas mata kaki. Nah, selesai wudhu ini, ya, baru kemudian jenazah dibasuh kepalanya. Ya, selesai berwudu atau selesai diwudukan, kemudian jenazah dibasuh kepalanya. Ya, nah, ini urutannya persis bagaimana kita mandi, ya, mandi janabah. Ya, maka kemudian dibasuh kepala sang mayit tersebut, ya, dengan menggunakan air campuran daun bidar atau air dengan sabun. Ya, setelah kita membasuh kepala sang mayit, maka kita basuh bagian sebelah kanan, ya, tubuh sang mayit tersebut, ya, dari atas sampai bawah dibasuh dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara atau dengan menggunakan sabun. Ya, kalau kepala pakai sampo nggak ada masalah, boleh. Ketika membersihkan kepala, ya, ya menggunakan sampo maka tidak mengapa, itu sudah mencukupi. Ya, maka kemudian dibasuh atau dimandikan bagian sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian dimandikan bagian sebelah kiri. Maka posisi mayit, ya, terlebih dahulu, ya, kalau memungkinkan maka dimiringkan untuk dicuci atau dimandikan bagian kanannya, ya, dari ujung ke ujung dibersihkan, ya. Selesai memandikan bagian kanan, kemudian dimiringkan, ya, ke arah sebaliknya untuk memandikan bagian bagian kiri. Ya, setelah itu maka kondisi normal ditidurkan lagi, diguyurkan dari atas kepala sampai ujung kaki. Ya, dibersihkan sebersih mungkin. Ya.
Kata penulis, wa yustahabbu an yulaffa ala yadihi khirqatan halat taghsil, dan disukai bagi orang yang memandikan jenazah untuk mengenakan kain pada tangannya, pakai pembungkus, ya, pakai pembungkus, sarung tangan, ya. Kemudian ya kalau ada kain pakai kain, ya, kalau ada waslab boleh pakai waslab, ya. Wal wajib ghaslatun wahidatun idza hasala bihal infaq, dan bilangan memandikan yang wajib itu sekali memandikan, ini yang wajib, sama seperti kita mandi janabah, ya. Yani kita sekali mengguyur air ke seluruh tubuh kita maka sudah cukup, itu yang wajib, ya, itu yang wajib. Maka demikian pula memandikan jenazah, yang wajib adalah memandikan satu kali. Kalau seandainya dengan sekali memandikan sudah bersih, maka sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi, karena itu yang wajib, ya. Wal mustahabu thalathu ghasalatin wa in hasalal inqa, tapi yang disunahkan, yang mustahab minimal 3 kali, ya, minimal 3 kali. Meskipun sekali cukup, iya boleh, ya, tapi disukai kalau seandainya jenazah itu dimandikan sebanyak 3 kali, ya, dimandikan sebanyak 3 kali. Kalau butuh lebih boleh 5 kali, kalau butuh lebih boleh 7 kali, dan seterusnya. Tapi yang wajib jenazah dimandikan sebanyak 1 kali, ya, sebanyak 1 kali. Kata penulis, wa yustahabbu an yuj'ala fil ghaslatil akhirati kafuran, dan disunnahkan untuk menjadikan bilasan yang terakhir ketika memandikan jenazah adalah dengan menggunakan air yang dicampur kafur, yakni kapur barus. Ini untuk bilasan terakhir, ya, menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, kalau kita memandikan jenazah sebanyak 3 kali, maka bilasan pertama, bilasan kedua dengan menggunakan air dan daun bidara atau air dan sabun. Kemudian bilasan yang ketiga, ya, maka menggunakan air yang dicampur dengan kapur barus. Jadikan bilasan terakhir, ya, adalah campuran air dan kapur barus. Ini sunnah, ya, ini sunnah. Thumma yunasyaful mayyit, setelah selesai dimandikan jenazah tersebut, kemudian diseka, ya, dikeringkan bekas-bekas airnya. Ingat, kata para ulama, posisi aurat mayit selama pemandian harus dijaga, jangan ditampakkan, ya, jangan ditampakkan, ya. Maka setelah selesai dimandikan, otomatis kain yang pertama itu basah, terkena air, ya. Maka setelah selesai ambil kain yang baru, yang kering, ya, kemudian diletakkan di atas kain yang basah ditarik. Selesai memandikan, kain yang basah tadi ditarik, digantikan dengan kain yang masih kering, dan aurat sang mayit tetap terjaga, jangan sampai ya tersingkap. Ya, kemudian setelah itu baru diseka, dikeringkan, ya, dengan menggunakan kain, ya, kemudian diangkat. Untuk apa? Untuk dikafankan. Simpel nggak jamaah? Simpel, ya, simpel, ya. Mungkin kalau butuh praktek, kita praktek nanti insya Allah, ya. Karena terkadang kalau sebatas teori kadang-kadang masih ngambang, ya. Tapi insya Allah anda lihat antum nih sekali jelaskan langsung paham. Jadi hatta nggak butuh praktek juga langsung paham insya Allah, ya. Iya, kata penulis, thumma yunasyaful mayyit, kemudian setelah dimandikan maka bekas-bekas air pemandiannya dikeringkan, yunasyaf, diseka, dikeringkan, ya, dengan menggunakan kain atau yang semisal dengannya. Wa yuzilu anhu ma yusra izalatuhu minal adhafiri wasyu'ur. Kemudian kalau seandainya ya kuku-kukunya panjang-panjang, maka boleh untuk apa? Dirapihkan, ya, dirapihkan, ya.
atau ada bulu ketiak yang cukup panjang, maka boleh dipotong, dirapihkan, ya. Kata penulis, wa yudfaru sya'rul mar'ati wa yusdalu min waraiha. Untuk rambut wanita disunnahkan untuk dikepang, ya, terutama yang rambutnya panjang, ya, maka disunnahkan untuk dikepang. Dibikin 3 kepangan, ya, 2 di sisi kanan dan kiri, kemudian 1 di tengah, kemudian setelah dikepang 3, maka semuanya ditarik ke belakang, ya, disatukan di bagian belakang. Ini sunnah hukumnya, ya. Kalaupun tidak dirapikan maka tidak mengapa. Tapi yang sunnah pada jenazah kaum wanita, kalau dia rambutnya panjang dan memungkinkan untuk dikepang, maka sunnahnya dibikin kepangan, ya, dibikin 3 kepangan, ya, 1 di bagian kanan, 1 di bagian kiri, ya, kemudian 1 di tengah, kemudian ditarik ke belakang, dikumpulkan di bagian belakang, ya. Wa idza ta'adzara ghuslu aw ghaslul mayyit li'adami wujudil ma aw kana muqatta'al jismi biharqin wa nahwihi fa innahu yuyammam biturab. Kata penulis, kalau seandainya tidak memungkinkan untuk memandikan jenazah, seperti ketidaktersediaan air, nggak ada air sama sekali untuk memandikan jenazah, nggak ada air, ya, maka dalam kondisi semacam ini, ya, jenazah cukup ditayamumkan. Ketika tidak ada air untuk memandikan jenazah, ya, atau kondisi jenazah yang jasadnya tidak mungkin dimandikan, ya, seperti bagian tubuhnya apa, yakni rusak karena luka bakar yang sangat parah, ya, tidak memungkinkan untuk dimandikan, maka cukup ditayamumkan, ya, cukup ditayamumkan dengan debu atau dengan tanah. Wa yustahabbu liman ghassala mayyitan an yaghtasila ba'da taghsilihi. Dan terkait dengan orang yang memandikan jenazah, maka setelah dia memandikan jenazah disunnahkan untuk apa? Untuk mandi besar, ya, disunnahkan bagi seseorang yang memandikan jenazah, maka setelah selesai memandikan jenazah disunnahkan untuk melakukan mandi besar. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardha, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud, ya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala al-mayyit falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan mayit, memandikan jenazah, maka hendaknya dia mandi, ya. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang ikut mengangkat jenazah, ya, maka hendaknya dia berwudu. Dan perintah di sini kata para ulama menunjukkan istihbab, menunjukkan sesuatu yang disukai atau disunnahkan. Maka sunnah hukumnya atau mustahab hukumnya bagi seseorang yang selesai memandikan jenazah untuk mandi, ya, selesai memandikan maka disunnahkan untuk mandi, ya, mandi besar. Wallahu a'lam. Ini secara ringkas, sangat ringkas, ya, tata cara memandikan jenazah. Ada gambaran jemaah? Ada gambaran, ya? Alhamdulillah, ya. Ini husnudzon ana sama antum, ya. Sekali dijelaskan langsung apa? Langsung faham. Alhamdulillah. Baik, iqra Ustaz al-mas'alah tsaniyah, man yatawalla al-ghasla. Qala al-muallifuna rahimahumullah, al-mas'alatu tsaniyah, man yatawalla al-ghasla. Al-afdal an yatawalla ghasla al-mayyiti man huwa a'rafu bi sunnatil ghasli min athiqatil amna'il udul. Min athiqatil umana'i. Masyaallah. Min athiqatil umana'il udul
ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله تعالى عنه وغيره وأولى الناس بغسله وسيه الذي أوصى أن يغسله ثم أبوه ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ثم ذو أرحامه ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء ويستثنى من ذلك الزوجان فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه ما غسل النبي غير الفاعل هنا غير والنبي هنا مفعول به ما غسل النبي غير نسائه حسن الله ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولا يغسل شهيد المعركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق والسقط وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أو أنثى إذا بلغ 4 أشهر غسل وكفن وصلي عليه لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. طيب حسن جزاك الله خيرا وبارك فيك. Iya, masalah yang kedua terkait dengan orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Siapa pihak yang paling berhak untuk memandikan jenazah? Ya. Setelah kita belajar tentang kaifiyat atau tata cara memandikan jenazah, sekarang siapa orangnya? Ya. Ketika ada yang meninggal dunia, maka siapa yang paling berhak untuk memandikan jenazah tersebut? Kata penulis, al-afdal, yang paling utama, an yatawalla ghaslal mayyiti man huwa a'rafu bi sunnatil ghasli min athiqatil umana'il udul. Yang paling utama, yang bertugas memandikan jenazah adalah orang yang paling paham, yang paling berilmu tentang sunnah memandikan jenazah. Ini yang paling berhak. Ya, dari orang-orang yang fiqah, orang-orang yang terpercaya keilmuannya, orang-orang yang punya amanah, dan orang yang adil. Ingat jamaah, ketika disebutkan kata adil, ya, di dalam kitab-kitab fikih, maka maknanya apa? Lawan dari orang yang fasik. Dan orang yang fasik adalah ya, orang yang berbuat dosa besar atau bermudah-mudahan dalam mengerjakan dosa kecil. Ini namanya orang yang fasik. Ya. Maka hendaknya yang memandikan jenazah adalah orang-orang yang fiqh, yang terpercaya, orang-orang yang amanah, dan orang yang baik agamanya. Ya, orang yang adil, orang yang baik agamanya, yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang fasik. Ya. Wala siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Dan lebih didahulukan lagi kalau seandainya yang memiliki kriteria di atas, faham tentang sunnah memandikan jenazah, orangnya thiqah, orangnya amin, orangnya adil, ya, lebih diutamakan kalau dia adalah orang yang punya hubungan kekerabatan dengan sang mayit. Ya, keluarganya, kerabatnya, ini lebih diutamakan.
li'anna alladhina tawallaw ghaslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi ka'aliyin radhiyallahu anhu wa ghairihi. Karena dahulu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka yang memandikan jenazah beliau adalah keluarga Nabi, ya, seperti Ali bin Abi Thalib dan kerabat-kerabat Nabi yang lainnya. Mereka yang didahulukan, ya, untuk memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mereka yang lebih berhak untuk memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa aulan nasi bi ghaslihi, dan orang yang paling utama untuk memandikan jenazah adalah wasiyuhu alladhi awsa an yughassilahu, yang paling utama untuk memandikan jenazah adalah orang yang diwasiatkan. Oleh siapa? Oleh sang mayit. Ketika sang mayit menunjuk, ya, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong yang meninggalkan saya si fulan. Ini namanya wasi, orang yang diwasiatkan. Maka yang paling utama memandikan jenazah seorang yang mayit adalah orang yang diwasiatkan oleh sang mayit sebelum dia meninggal dunia. Itu yang paling diutamakan, ya. Thumma abuhu thumma jadduhu, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya. Kalau nggak ada bapaknya maka kakeknya. Ini bapak dari jenazah tersebut kalau masih punya orang tua, ya. Kalau nggak ada bapaknya maka pindah ke kakeknya kalau masih punya kakek, ya. Atau kalau yang meninggal adalah, ya, orang tua, seorang ayah, maka yang memandikan adalah anaknya, ya, anak dari, ya, jenazah tersebut. Itu yang lebih berhak, ya. Kalau nggak punya ayah, nggak punya kakek, dia punya anak, ya, yang sudah balik dan faham tentang tata cara memandikan jenazah, maka anaknya yang lebih berhak untuk memandikan jenazahnya. Tsummal aqrabu fal aqrab min isabatihi atau min asabatihi, kemudian yang lebih dekat dan seterusnya dari asabah sang mayit, ya, seperti saudara laki-lakinya dari pihak bapak, ya, atau pamannya, ya, dari pihak bapak. Ini namanya asabah, saudara laki-laki, ya, kandung, atau saudara laki-laki, ya, sebapak kalau nggak ada yang kandung, atau paman dari pihak bapak, ya, ini namanya asabah. Kalau tidak ada asabah maka dari dzawul arham, ya, saudara dari pihak ibu, ya, saudara dari pihak ibu, seperti saudara, ya, dari ibu yang sama, ya, atau paman dari pihak ibu. Kalau seandainya tidak ada usul, tidak ada furu', tidak ada orang tua, nggak ada kakek, nggak ada anak, ya, nggak ada saudara laki-laki dari pihak bapak, nggak ada paman dari pihak bapak, maka berpindah ke dzawil arham, ya, berpindah ke dzawil arham. Wa yajib an yatawalla ghusla dzakari ar-rijal, dan wajib hukumnya yang bertugas memandikan jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki, ya. Ketika jenazahnya laki-laki, maka yang memandikan adalah laki-laki. Wal unthan nisa, kalau seandainya jenazahnya perempuan, maka yang ditugaskan memandikan jenazah adalah perempuan, ya. Wa yustafna min dzalika zaujani, yang dikecualikan dalam masalah ini hanya sepasang suami istri. Ya, kalau seorang istri meninggal, maka boleh suami memandikan jenazah istrinya. Kalau suami mau memandikan, maka dia punya hak untuk memandikan jenazah istrinya. Demikian pula seorang istri, ketika yang meninggal adalah seorang suami, ya, dan istri mampu memandikan jenazah suaminya sendiri, maka dia, ya, berhak untuk memandikan jenazah suaminya, ya. Ini yang dikecualikan. Selebihnya,
ya, maka yang memandikan jenazah laki-laki adalah kaum laki-laki, yang memandikan jenazah perempuan adalah kaum perempuan. Ya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Abu Dawud dan yang lainnya, Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'ihi." Ya. Kata Aisyah, kalau seandainya aku bisa mundur ke belakang, ya, maka tidak ada yang memandikan jenazah Rasulullah kecuali istri-istri beliau. Ya, kalau seandainya apa bisa diulang, ya, bisa mundur ke belakang, maka tidak ada yang memandikan jenazah Nabi kecuali istri-istri beliau. Ya, tapi ya, Nabi alaihi salatu wasallam ketika meninggal dunia, yang memandikan beliau adalah ya kerabat Nabi dari ya keluarga Nabi alaihi salatu wasallam seperti Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda dalam hadis Ibnu Majah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Lau mitti qabli la ghassaltuki wa kaffantuki." Wahai Aisyah, kalau seandainya Allah takdirkan engkau meninggal sebelum aku, ya, maka aku yang akan memandikan jenazahmu, ya, dan aku yang akan mengkafanimu secara langsung. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya suami istri ini punya kekhususan, di mana masing-masing boleh memandikan jenazah pasangannya, ya, tapi selain suami istri maka tidak boleh saling memandikan. Ya, tidak boleh seorang laki-laki memandikan jenazah perempuan kecuali istrinya. Tidak boleh bagi perempuan memandikan jenazah laki-laki kecuali apa? Kecuali suaminya. Ya, karena ini ya khusus bagi sepasang suami istri. Allahu a'lam. Kata penulis, wala yughassalu syahidul ma'rakati, dan orang yang wafat di medan perang jenazahnya tidak dimandikan. Ini min babil istitsna, ya, bab pengecualian. Seseorang yang wafat di medan perang maka jenazahnya tidak dimandikan. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biqatla Uhudin an yudfanu fi thiyabihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika selesai perang Uhud, ya, pada tahun ketiga Hijriah, ketika selesai perang Uhud, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar para syuhada Uhud yang wafat di perang Uhud, yang jumlahnya sekitar 70 sahabat, mereka dikuburkan dengan pakaian-pakaian mereka, ya, tidak dimandikan, ya, dan tidak disolatkan, langsung dikuburkan bersamaan dengan pakaian-pakaian yang mereka kenakan. Wa kadzalika la yukaffan wa la yusalla alaihi bal yudfan bi thiyabihi kama fil hadits sabiq. Jenazah orang yang mati syahid di medan perang tidak dikafankan dan tidak disolatkan, tapi langsung dikuburkan dengan pakaian-pakaian bersimbah darah yang mereka kenakan, sebagaimana pada hadis yang kita baca tadi. Dan juga berdasarkan hadis yang lain, ya, dalam hadis Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tughassiluhum, jangan kalian mandikan jenazah orang yang wafat di medan perang, jangan dimandikan. Fa inna kulla jurhin aw kulla damin yafuhu miskan yaumal qiyamah, karena setiap yakni luka yang mereka dapat di medan perang atau setiap darah yang mengalir ke tubuhnya akan mengalirkan aroma misik, aroma kasturi di hari kiamat. Ini diantara hikmahnya kenapa, ya, orang yang wafat sebagai orang syahid di medan perang tidak dimandikan, agar darah-darah mereka, ya, mengeluarkan aroma misk di hari kiamat nanti, menjadi saksi bagi mereka, ya, bahwasanya mereka adalah orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Taib, kita
lanjutkan sedikit setelah salat Isya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jemaah yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, azakumullah. Poin terakhir yang kita bahas di kesempatan malam hari ini terkait dengan hukum memandikan janin yang keguguran. Apakah janin yang keguguran itu dimandikan ataukah tidak dimandikan? Berkata penulis hafizahumullahu ta'ala, was-siqtu, as-siqtu wa huwa al-walad yasqutu min batni ummihi qabla tamamihi. As-siqtu adalah jadi seorang anak yang keguguran dari rahim ibunya ya sebelum sempurna, ya, yakni proses penciptaannya sebelum terlahir sebagai seorang bayi, itu namanya as-siqtu. Baik jenis kelaminnya laki-laki ataupun perempuan. Kata penulis, was-siqtu idza balagha arba'ata ashhurin ghussila wa kuffina wa sulli alaihi li'annahu ba'da arba'ati ashhurin yakunu insanan. Janin yang keguguran dari rahim seorang wanita apabila usianya sudah masuk 4 bulan, ya, sudah masuk usia 4 bulan, arba'atu ashhur, ini sudah 120 hari atau lebih, ya, maka janin tersebut disyariatkan untuk dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disalatkan, ya, li'annahu ba'da arba'ati ashhurin yakunu insanan, karena ya ketika janin sudah berusia 4 bulan maka sudah dianggap sebagai ya seorang anak manusia, ya. Ketika janin sudah berusia 4 bulan atau 120 hari maka sudah ya dianggap sebagai ya seorang anak manusia. Para ulama berhujjah ya akan disyariatkannya memandikan janin yang keguguran, ya, di antaranya dengan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh ashabus sunan seperti al-Imam Abu Dawud, al-Imam At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-siqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah. Kata Nabi yang mulia, was-siqtu, dan janin yang keguguran dari rahim ibunya, yusalla alaihi, disolatkan, ya, kemudian didoakan untuk kedua orang tuanya, ya, kedua orang tuanya didoakan dengan maghfirah, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang menunjukkan bahwasannya janin yang keguguran, ya, itu disyariatkan untuk
yakni mandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan, kemudian dikuburkan, ya sebagaimana layaknya seorang anak manusia. Di antara dalil yang lain juga, ya ketika para ulama mengatakan usia minimal janin yang disyariatkan untuk dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan adalah usia 4 bulan. Mereka beristinbat dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma terkait dengan apa? Dengan proses penciptaan manusia di dalam rahim seorang wanita. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian di dalam rahim ya seorang wanita arba'ina yauman nutfatan, 40 hari yang pertama berupa air nutfah, air mani, ya, berupa air mani. Thumma yakunu alaqatan mithla dzalik. Kemudian fase yang kedua dari air mani, maka 40 hari yang berikutnya berubah menjadi segumpal apa? Segumpal darah. Alaqah. Dari nutfah menjadi alaqah. Prosesnya 40 hari. 40 hari pertama berupa mani, ya, yang kemudian yang menempel pada dinding rahim seorang wanita. Kemudian dari nutfah ini, ya, setelah berusia 40 hari, maka 40 hari yang kedua akan menjadi segumpal darah, alaqah, dalam rahim seorang wanita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik." Kemudian fase yang ketiga, 40 hari yang ketiga, ya, janin tersebut akan berubah dari alaqah, dari segumpal darah menjadi segumpal apa? Segumpal daging. Ya, menjadi segumpal daging. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh pada janin tersebut. Kapan jemaah? Setelah melalui 3 fase di atas. Setelah berlalu 120 hari. Ya. Setelah berlalu 120 hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yunfakhu fihi ruh." Kemudian ditiupkan ruh pada janin tersebut. Dari sini para ulama mengambil istinbat hukum. Ketika janin itu sudah berusia 120 hari, ya, maka dia, ya, dimuamalahkan sebagaimana layaknya seorang anak manusia, ya, karena sudah ditiupkan padanya ruh. Maka ketika janin yang keguguran usianya 120 hari atau lebih, maka disyariatkan untuk dimandikan, dikafankan, disalatkan dan dikuburkan, ya, sebagaimana layaknya seorang anak manusia, ya. Adapun ketika janin keguguran tersebut tidak sampai usia 120 hari, maka tidak perlu untuk dimandikan, ya, tidak perlu untuk dikafankan atau disalatkan, ya, tinggal dikubur, ya, sebagaimana ya kita mengubur ari-ari, ya, sebagaimana kita mengubur ya ari-ari, nggak perlu apa dimandikan, ya. Ini para ulama mengambil istinbat, ya, kenapa dibedakan ketika usia janin sampai 120 hari berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud di atas, ya, karena ketika janin sudah masuk usia 120 hari, dan 120 hari sama dengan berapa bulan? Berapa bulan? 4 bulan, ya, maka dia diperlakukan sebagaimana ya seorang anak manusia, dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disalatkan, ya, dan dikuburkan. Ini ya terkait dengan janin, ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita bahas tentang masalah mengkafankan jenazah. Ya, setelah selesai memandikan, maka selanjutnya dikafankan, kemudian disalatkan, kemudian dikuburkan jenazah tersebut. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Baik, ada pertanyaan jemaah sampai sini terkait dengan pembahasan kita di malam hari ini? Fadhal. Kalau yang untuk memandikan, kalau yang tadi usia 120 hari itu, apakah si baiknya wanita boleh yang disolatkan laki-laki
Yang memandikan, nggak ada masalah. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, kalau yang meninggal itu anak yang belum baligh, maka boleh, ya, diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam, diperbolehkan. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kata penulis, walikullin minar rijali wan nisa taghsilul atfali duna sinni sabi'ah. Laki-laki dan perempuan boleh memandikan, ya, jenazah, yakni anak-anak meskipun berbeda jenis kelamin, ya, yakni boleh, ya, seorang ibu memandikan jenazah putranya, ya, selama anak tersebut belum apa? Belum balik. Tapi kalau sudah balik maka tidak boleh. Demikianlah seorang bapak, ya, seorang ayah boleh memandikan jenazah putrinya, ya, kalau seandainya putrinya belum apa? Belum balik. Tapi kalau sudah balik maka tidak boleh dimandikan oleh bapaknya, ya, apalagi janin, ya, yang masih apa? Yang belum apa jelas jenis kelaminnya, ya, atau belum, yakni tampak, ya, wujudnya sebagai seorang manusia, ya, maka lebih utama untuk diperbolehkan, ya. Wallahu taala alam bisawab. Fadhil. Iya, jawabannya tua muda selama rambutnya panjang maka sunahnya dikepang. Ya, antum punya istri tua. Ya, contoh saja jamaah, ya. Ya, atau ada istri muda, ya, kemudian rambutnya panjang meninggal dunia, maka disunahkan dikepang. Ya, enggak lihat apa usia tua atau muda. Selama rambutnya panjang memungkinkan untuk dikepang maka disunahkan apa? Untuk dikepang. Dan sunnah, ya, dikepang ini setelah dimandikan. Selesai dimandikan, ya, ketika hendak dikafankan, ya, sebelum dibungkus maka dikepang dulu, ya, dibikin apa? 3 kepangan, di bagian sebelah kanan 1, sebelah kiri 1, di tengah 1, kemudian ya, kumpulkan di bagian belakang, ya, kepalanya, ya. Wallahu a'lam. Paham? Iya, barakallahu fiik. Fadhil. Nah, depan dulu. Fadhil. Jika istri yang memandikan atau sebaliknya suami, apakah ada pengecualian dalam proses pemandian untuk tidak menutup aurat agar lebih memudahkan? Iya, barakallahu fiik. Kalau seandainya yang memandikan, ya, adalah suami atau seorang istri, maka wallahu alam, ya, boleh, ya, untuk apa? Yakni melihat aurat pasangannya, ya, diperbolehkan, ya, sebagaimana ketika hidup boleh untuk melihat aurat pasangannya, ya, maka demikian pula, ya, ketika sudah meninggal dunia. Kalau memang apa dibutuhkan, ya, untuk memudahkan, dengan syarat tidak ada pihak lain kecuali pasangannya itu, ya, dia mandikan di tempat yang benar-benar tertutup, tidak ada yang melihat, ya. Ya, dan ketika sudah selesai memandikan maka ditutup auratnya. Ketika hendak diangkat, kan nggak mungkin istri ngangkat jenazah suaminya, ya, pasti apa? Butuh, ya, laki-laki, maka dikondisikan, ya, auratnya terjaga. Setelah dimandikan, ya, maka auratnya ditutup kembali. Tapi selama proses memandikan maka wallahu alam diperbolehkan. Sebagaimana seorang suami boleh melihat apa aurat istrinya ketika masih hidup, demikian pula sebaliknya. Maka demikian pula ketika memandikan, ketika yang memandikan hanya seorang istri atau seorang suami, tidak ada pihak lain, ya, kemudian setelah selesai dimandikan maka langsung kembali ditutup auratnya, ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, terakhir, fadhil. Terkait memandikan 3 kali, 5 kali, tata caranya dimulai dari seperti awal dibutuhkan juga? Tidak, wudu cukup sekali, ya, di awal. Iya, selebihnya dimandikan, dibilas, ya, bilasan pertama, bilasan kedua, bilasan ketiga. Kalau cukup dirasa bilasan ketiga sudah cukup, maka nggak perlu keempat kelima, ya, kecuali kalau memang apa kita rasa perlu nih, ya, qadarullah keluar lagi, ya, sebagian ada najis yang keluar, maka mau tidak mau ditambahkan, maka disunahkan ganjil, ya. Kalau 3 masih kurang, mandikan 5 kali.
Ya, tapi kalau dirasa 3 kali sudah cukup, maka cukup. Tidak perlu apa? Berlebihan. Ya. Kalau wudu 1 kali. Ya di awal sebelum apa? Sebelum memandikan. Ya, selebihnya maka cukup dibilas. Ya, bilasan pertama, bilasan kedua dan seterusnya. Jadikan bilasan yang terakhir ya berupa air dengan campuran apa? Kapur barus. Ini khusus untuk bilasan yang terakhir. Ya, wallahu a'lam. Selebihnya maka dengan menggunakan daun bidara atau boleh dengan menggunakan ya air sabun ya dengan sabun. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan jemaah di pertemuan berikutnya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.